bisa tidak peduli, yang peduli puas, rasain loh. Dan sisanya, anak kenapa yang gini-gini aja dicurhatin, gak ada arti sama sekali. Selain menunjukkan lemahnya iman, tidak ridho kepada takdir, siapa yang bisa menolong? Mau punya follower puluhan juta, gak ada yang bisa menolong tanpa izin Allah. Dan bukan itu caranya. Harusnya kita menyembunyikan penderitaan kita seperti kita menyembunyikan aib kita. Mau apa kita pamer derita ke orang lain, sedang yang dipamerin aja pada menderita? Kecuali kita berbicara kepada ahlinya, orang yang amanah, yang diketahui keilmuannya bisa jadi solusi. Kita bukan bersandar kepada orang tersebut, tetapi bersandar kepada Allah dan ikhtiar semoga yang bersangkutan jadi jalan dari Allah. Jadi bukan yang bersangkutan yang bisa menyelesaikan masalah kita. Ya seperti halnya kita ke dokter, kita tahu dokter ini ahli. Ya Allah, saya sakit, saya mohon kesembuhan padamu. Berangkatlah, dokter nulis resep obat. Kita yakin bukan obat ini yang menyembuhkan, bukan dokter yang menyembuhkan, tapi sebagai amal soleh, ikhtiar. Toh kita belum sembuh juga, ya tak apa-apa. Wah itu mah dokternya kurang paten, ini obatnya obat palsu. Gak usah bicara begitu. Allah yang menguasai segalanya. Nah, sekarang curhat ke orang ya. Tiap orang itu punya kapasitas. Ini kita kalau curhat ke orang, orang itu punya kapasitas. Kalau kita beritanya nggak enak, sebetulnya seperti mentransfer energi negatif. Orang itu jadi terbebani. Tidak sengaja saja kita tahu, kita udah kotor hati. Si itu tuh masa lalunya gelap. Tiap lihat dia gelap, gelap, gelap. Naik motor itu cicilannya 7 tahun loh. 7. Tidak sengaja saja sudah terbebani kita. Terbayang yang tiap hari dicurhati, tidak peduli tingkat keimanan, usia, kapasitas berpikir, keilmuannya, curhat itu bisa rusak tuh orang yang dicurhatin tuh. Beneran hadirin. Makanya kita sebagai orang tua jangan sembarang curhat ke anak. Anak itu usianya masih muda, pengalamannya sedikit, ilmunya terbatas, kemampuan mengelola hati, mengelola pikiran masih sangat terbatas. Kalau kita curhat dan curhatnya itu tidak pakai tedeng aling-aling, hanya menumpahkan perasaan, ini bisa korsleting nanti. Bisa berat sekali, bisa sakit lahir, sakit batinnya. Halo? Jelas ya nih? Jangan sembarang curhat, jatuhnya kita jadi zolim. Anak bisa menyelesaikan apa? Kenapa kita tumpahkan? Bisa stres itu anak, bisa bingung, bisa tertekan, bisa goncang. Kalau kita salah, sudahlah, kita sebagai orang tua, kita diberi cobaan, udah diukur untuk ukuran kita. Kalau mau curhat, sesudah ke Allah, minta tolong ke Allah, ya Allah saya harus ketemu siapa yang menjadi jalan darimu. Kalau nggak ketemu nggak apa-apa, Allah maha dekat, nanti akan Allah yang mengatur jalannya. Curhat itu bisa jadi bencana bagi kita dan juga bagi yang dicurhati kalau tidak hati-hati.